Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Hari ini Kamis gerimis, romantis. Apalagi ditemenin sama kamu yang makin manis. Bos gua nih makin manis. Walaupun kantong makin tipis, yang penting mertua dapat martabak manis. Tapi jangan kebanyakan makan manis. Nanti nggak cuma kalori yang mengendap, duit juga mengendap. Kalau penonton utangnya mengendap, ditagih minggat terus. Daripada kita bahas utang terus, kita mulai aja inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal senjata. Bukan senjata yang biasa dipakai di film laga, bukan juga yang dipakai buat bela negara. Kita ngomongin senjata ilegal. Senjata ilegal yang bisa-bisanya ada di tangan warga sipil yang emosinya sekecil upil. Dari rebutan isi bensin, ujung-ujungnya malah jadi harus ngorbanin nyawa orang lain. Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah SPBU di Desa Tanjung Agung, Banyuasin, Sumatera Selatan 22 Oktober kemarin. Bermula dari cekcok antara sopir angkutan desa inisial DW dan pengendara mobil minibus yang gak terima antreannya diserobot. Awalnya cekcok kecil tapi nadanya udah tinggi. Warga yang lihat buru-buru melerai. Tapi situasi ternyata belum damai. Begitu selesai isi BBM, keduanya malah lanjut saling kejar. Gas diinjak, emosi melonjak. Sampai akhirnya Dewe dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, korban O berusaha melerai, tapi miris O justru malah jadi sasaran peluru dari pelaku. Peluru menembus perut dan paha O, nyawanya tidak terselamatkan. Sementara Dewe juga kena tembak di bagian perut, tapi nyawanya berhasil selamat setelah dirawat intensif di rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku inisial HS, IG, dan DS. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 kendaraan yang ternyata pakai plat palsu. Dan senjata ilegal rakitan jenis FN yang dipakai buat menembak korban. Senjatanya ilegal, platnya abal-abal, pikirannya juga ikut mental. Gara-gara 1 senjata rakitan, nyawa orang melayang. 1 keluarga berduka dan 1 lagi alasan buat kita semua mengelus dada. Yang bikin miris, cerita kayak gini bukan kejadian 1-2. Ada banyak daftar panjang insiden kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh warga sipil terhadap warga sipil lainnya. Sebelumnya, peristiwa sipil tembak sipil juga terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, awal Oktober lalu. Saat itu korban yang sedang membonceng istrinya tiba-tiba ditembak oleh pelaku hingga tewas menggunakan senjata api rakitan. Kabarnya pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban tidak mau meminjamkan duit 100.000. Bayangin, gara-gara 100.000 nyawa melayang. Padahal pelaku pegang senjata rakitan yang harganya mungkin di atas 100.000. Kalau dijual, bisa aja saya. Selanjutnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada akhir September lalu, saat itu seorang warga bernama Hussein atau akrab dipanggil Caing ditemukan tewas ditembak di Jalan Poros, Sumarang, Kecamatan Campalagian. Polisi kemudian menangkap 3 orang pelaku, AK, DR, dan F. Dari tangan mereka disita 1 revolver dan puluhan peluru, belum diketahui apa motifnya, tapi satu yang jelas, senjata ilegal lagi-lagi terlibat. Gak cuma itu, di Jakarta Selatan pertengahan September 2025 viral di media sosial video 2 pria nodongin pistol ke 2 pengemudi ojek online di Permata Hijau.
Sebelumnya lagi pada Januari 2025 di rest area tol Cibubur, seorang pria juga sempat nodongin pistol ke petugas SPBU cuma gara-gara nggak bisa nunjukin barcode pas mau isi bensin. Diminta barcode malah ngasih pistol. Itu pistol apa etanol? Sama-sama meresahkan ya. Bisa aja saya. Dan mirisnya semua peristiwa itu punya pola yang sama. Dugaan kepemilikan senjata ilegal yang dipakai buat mengancam atau parahnya lagi untuk menghabisi nyawa orang. Maraknya aksi penembakan dan penodongan menunjukkan bahwa senjata ilegal gampang banget beredar. Udah kayak gorengan. Semua orang bisa beli dengan mudah tanpa adanya pengawasan ketat. Padahal pihak aparat terus melakukan operasi penyitaan, namun jumlah senjata ilegal yang beredar tetap tinggi. Contohnya di Sumatera Selatan, pada operasi Senpi Musi 2025, Polda Sumsel berhasil menyita ratusan senjata ilegal, beberapa hasil penggerebekan, beberapa lainnya didapat dari masyarakat yang kasih senjata ilegalnya dengan sukarela. Polda Lampung Juli kemarin juga berhasil menyita puluhan senjata dan ribuan amunisi dari sebuah pabrik pembuatan senjata api rakitan. Ironisnya, salah satu pelaku yang ditangkap ternyata menjabat sebagai Ketua Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Purbalingga. Padahal harusnya orang yang berkecimpung di dunia itu paling paham bahwa senjata itu bahaya kalau dipegang sama orang yang nggak memenuhi kualifikasi. Tapi dia malah ngasih ruang buat orang makin arogan. Ibaratnya dokter yang paham kalau gula bikin diabetes. Tapi dia malah buka bisnis minuman boba. Mana bobanya boba tapioka lagi. Kenyal-kenyal tuh usus. Perut yang tadinya six pack jadi bulet-bulet kayak habis dibekam. Gara-gara boba. Kasus yang lebih absurd lagi datang dari Nusa Tenggara Timur. Seorang oknum polisi berinisial S diduga meminjamkan 2 senjata aktif ke warga sipil di Bali. Bayangin senjata bisa dipinjemin kayak pulpen. Pulpen hilang aja bisa bikin heboh satu kantor. Apalagi senjata api kalau dipinjemin. Bukan heboh lagi. Tapi heboh. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra bilang senjata itu sebenarnya sudah hilang sejak tahun 2017. Tapi baru berhasil diungkap pada Oktober 2025 saat dilakukan penertiban inventarisir senjata di kepolisian. Saat ini oknum S sudah ditahan, tapi dari hasil penyelidikan diduga masih ada 4 oknum polisi lain yang terlibat. Mereka diduga menjual hingga 10 pucuk senjata. Kalau yang jaga aja bisa ikut ngasih kunci gudang, gimana orang-orang di luar bisa ngerasa aman? Hobe. Heboh. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak sih warga sipil pegang senjata? Boleh, tapi bukan berarti semua orang bisa asal punya kayak beli panci di toko kelontong. Kan syaratnya ketat banget. Seketat seleksi masuk polisi. Iya kan? Pertama, lo harus bisa nembak. Mau gua ajarin nembak? Nih, begitu udah lihat target nih. Terus ngomong dah, kita kan udah sering jalan bareng. Mau nggak bareng-bareng terus? Muka lo kayak berang-berang. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Anda harus punya surat izin yang cuma bisa keluar kalau lo lulus tes psikologi. Jadi kalau hasil tes psikologi jeblok, ya jangan harap bisa pegang senjata. Ibaratnya kalau mau punya pistol harus lulus tes jadi manusia dulu. Kuntilanak mana bisa pegang pistol? Ketawa doang deh bisanya. Malam Jumat nih. Dilanjutin. Kuntilanak mana bisa pegang pistol? Dia mah cuma bisa itu suara kuda ya. Suara kuda bukan begitu. Suara kuda tuh
Tapi karena ini malam Jumat, gue punya cerita horor. Gimana tuh? Barusan aja nih, gue lihat dompetnya penonton. Ih, serem. Balik lagi. Aturan sudah jelas bilang siapapun yang punya atau nyimpen senjata tanpa izin bisa dihukum berat, bahkan bisa dipidana mati. Peraturan Kapolri juga tegas mengatur izin senjata cuma boleh buat olahraga, berburu, dan bela diri. Meski aturannya udah jelas, tapi di sisi lain masih ada juga yang percaya kalau kepemilikan senjata bisa bikin warga merasa lebih aman. Katanya biar bisa melindungi diri. Nah, masalahnya kalau semua orang dikasih senjata atas nama perlindungan diri, lama-lama negeri ini bisa jadi kayak wahana zombie apokalips. Kebayang nggak? Semua orang pegang senjata. Sakit hati sedikit, tembak. Misalnya kita nyapa orang nih, nggak disunyumin balik, tembak. WA slow respon, tembak. Gak bayar utang. Gak bayar utang, tembak. Sayang dikit, tembak. Beda itu ya. Lihat aja Amerika Serikat yang melegalkan kepemilikan senjata api oleh sipil. Di sana tercatat sampai September 2025 ada sekitar 341 penembakan massal. Kalau dirata-ratain berarti setiap hari ada aja orang stres yang dengan gampangnya nembakin orang-orang. Jadi bukannya merasa terlindungi, orang-orang malah hidup dalam ketakutan. Angka penembakan di Indonesia jelas jauh lebih kecil. Tapi tren senjata rakitan ini bahaya laten. Betul. Kayak mantan lo tiba-tiba ngechat. Kabarinnya kalau udah sampai. Ya elah, kabarin kalau udah sampai. Kemarin gue keramas pakai odol aja lo nggak peduli. Pantesan diputusin ya. Tragedi di Banyuasin harusnya jadi pengingat pahit bahwa rasa aman nggak bisa dibangun pakai laras senjata. Betul. Sopir angkutan desa yang mestinya bisa pulang ke rumah habis kerja malah kehilangan nyawa gara-gara ada orang yang percaya masalah bisa diselesaikan dengan ancaman. Kalau ini terus dibiarin, pelan-pelan senjata api bisa berubah jadi simbol arogansi baru. Oh iya, pasti itu, betul. Bisa jadi senjata api menjadi alat ukur siapa yang paling ditakuti, bukan siapa yang paling benar. Nah, iya. Aparat memang sudah melakukan upaya buat berantas senjata api ilegal dengan cara melakukan penyitaan. Tapi penyitaan aja nggak cukup. Harus ada pendekatan sosial dan hukum yang benar-benar menyentuh akar masalahnya. Pengawasan terhadap jalur perdagangan gelap juga perlu lebih ketat. Jangan sampai senjata bisa keluar masuk sebebas merpati. Kalau tak sebebas merpati, lagunya Kahitna. Fenomena maraknya senjata ilegal di Indonesia bukan cuma soal barangnya, tapi soal mentalitas yang nempel di kepala banyak orang. Peredaran senjata api ilegal di Indonesia nggak bisa dilepas dari dua hal, lemahnya pengawasan dan tipisnya kesadaran hukum di masyarakat. Selama senjata api masih bisa beredar bebas dan selama masih ada orang yang yakin otot bisa mengalahkan logika, rasa aman cuma jadi angan-angan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan Come On Kamis Omon-Omon Online. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Akhirnya kita. Kenapa Tong? Capek banget. Ngapain lu capek banget? Di lampu merah. Manggil Delantis. Soalnya Delantis akan tampil di Midnight Live. Nungguin aja lampu merah. Ya lupa alamat sini. Sini bang, ikut saya bang. Mau ke Metro TV ya? Iya sini.
Lu duduk di tengah kayak di wahana orang-orang. Sini aja deket-deket. Iya. Maaf lah. Aduh, nggak bilang nih, gak cek nih. Nih, tiap hari Kamis biasa apa tuh, Bung? Kamis omon-omon online. Ini dia Come On. Kali ini nih, Bung, Heeh. kita ada Aumania cabang Wales. Kalau Wales itu artinya slow, santai. Itu Wales. Apa sih? Wales kan? Wales. Wales. Jauh banget ya. Jauh banget nih. Ketemu Gareth Bale nggak ya kira-kira ya? Ada siapa lagi tuh? Ada Aaron Ramsey. Wow, di Cardiff. Di Cardiff kali ini dia. Tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Fauzi ya. Fauzi. Aumania. Ya, Aumania cabang Wales. Wales. Tapi kita disuruh ngulur waktu dulu. Iya. Apa kita jelasin dulu nih? Hah? Ahmad Fauzi itu siapa nih? Come On kali ini. Siapa? Sahabat saya dia. Oh iya. Dia Seberapa dekat? Kerja juga di sini. Dia kerja juga di Metro TV. Sekarang lagi menimba ilmu biar lebih tajam, kerja di sini ke Wales. Wes, bilang dong. Nggak bilang tadi. Jurusan apa ya dia kuliahnya? Kamu ngeloy Blok M apa lu? Apa jurnalisme gitu kayak, Bung. Oh, makanya kita harus gitu. ngobrol sama dia nih. Tapi masa di Wales sinyalnya jelek ya? Ini lagi ada masalah sinyal nih. Iya sih. Iya nggak? Akal masuk nggak? Akal masuk sih. Di rumah saya juga mati. Apanya? Ini internetnya. Oh. Kena kesambar petir sama iya kena hujan mulu. Kesambar petir kena sebelahnya. Matinya gara-gara layangan. Ada-ada aja tuh. Emangnya rumah lu nggak dipasangin ini penangkal bala? Penangkal petir dong. penangkal Penangkal petir. bala nih ada dompet saya. Ya udah sambil nunggu sambungan dengan Fauzi, kita baca berita dulu. Boleh. Indonesia terus meningkatkan hubungan dengan Brazil, salah satunya lewat kerjasama di bidang pertanian dan transfer teknologi. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pemerintah juga sedang mencari teknologi akses internet cepat dengan harga yang lebih terjangkau. Ini dia informasinya. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat mempererat hubungan kerjasama di berbagai bidang strategis. Dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, Indonesia akan terus meningkatkan hubungan perdagangan dengan Brazil. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertanian dan melakukan transfer teknologi. Selain itu, Brasil diharapkan terus mendukung upaya Indonesia dalam mewujudkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA dengan Organisasi Ekonomi Negara-Negara di Amerika Selatan Mercosur, yang mana Brasil saat ini memegang keketuaan Mercosur. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pemerintah sedang mencari teknologi akses internet cepat dengan harga yang lebih murah. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyediakan internet cepat namun dengan harga lebih murah dibanding Starlink untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah masyarakat. Mutia menyebut Kementerian Komdigi baru saja menyelesaikan pengembangan teknologi Fixed Wireless Access atau FWA yang diyakini dapat menyediakan koneksi lebih murah dan menjangkau kawasan perumahan dan sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses digital, terutama di wilayah yang selama ini sulit mendapat jaringan internet stabil. Teknologi kecerdasan buatan kini mulai diterapkan di sektor industri Indonesia. Inovasi berbasis Artificial Intelligence of Things atau AIoT ini berperan meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus menekan pemborosan di fasilitas produksi. Penerapan teknologi pintar ini menjadi bagian dari upaya transformasi industri nasional menuju sistem produksi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melalui pemantauan konsumsi listrik secara real-time, sistem AIoT membantu pabrik mengoptimalkan penggunaan energi di setiap lini produksi. Teknologi ini dapat mengidentifikasi mesin yang boros energi, mengatur jadwal operasional secara otomatis, serta menyusun strategi penghematan sesuai kebutuhan produksi.
Itu tadi teknologi untuk masa depan negeri. Teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Nah, karena ini hari Kamis, ini dia. Come on. Udah tadi, Oh, udah ya? tadi, Oh, udah, iya. Ngulang. Bumpernya udah kesetel. Oh, iya. Bumpernya udah tadi ya? Udah kesetel. Siapa tamu kita? Ahmad Fauzi. Udah tadi ya? Udah tadi. Oh, udah. Ya udah, kita sapa aja, Tong. Halo, Fauzi. Halo, selamat sore waktu Cardiff Wales, selamat malam waktu Indonesia ya. Wah, keren banget. Kayak laporan langsung ya. Iya. Suaranya juga kayaknya Kayak suara. penyiar radio MG Radio. Oh iya ya. Iya. Suaranya kayak penyiar banget Penyiar gitu. banget. Ini kan produser kita juga dulu. Oh iya ya. Ji, lo ngapain di Cardiff, Wallace? Alhamdulillah di tahun ini punya kesempatan untuk belajar lanjut studi master di Cardiff pakai beasiswa dari pemerintah Inggris, dan nanti selama setahun ke depan saya akan belajar di jurusan Digital Media Society. Kalau tadi di paket sebelumnya sempat nyinggung soal gimana artificial intelligence itu bakal digunakan oleh pemerintah untuk streamlining the whole process of governments. Di sini juga saya slightly belajar soal itu juga, jadi hopefully setelah studi mungkin bisa berkontribusi ke organisasi tempat saya bekerja, atau bahkan nanti bisa berkontribusi lebih buat Indonesia in general gitu. Wih, keren. Bangga kita, Tong ya. Bangga banget nih. Temen kita bisa ke Sama nih, bangga juga nih masuk segmen omon-omon. Kamis omong-omong online. Come on. Jangan omong-omong aja dibilangnya. Dia orang Metro bukan sini? Omon-omon ini ya, dari Lupa ya dia. Coba tanya aja. Ji, lo masih di Metro, Ji? Masih karyawan Kalau ya? selama sampai 2026 sih saya absen dulu ya, saya cuti dulu. Paling nanti di tahun 2026, hopefully November bisa balik ke newsroom lagi. Amin. Oke. Masih digaji nggak sih? Nggak. Emangnya? Ya. Ji, apa kabar? Ji, ini dapat beasiswa Chevening Ya. ini gimana caranya sih emang? Sesulit apa, semudah itu apa sulit banget nih? Nanya apa sih? Beasiswa Ini orang-orang terpilih nih, Fauzi ini. Oh, iya, Ya, bisa menembus beasiswa Chevening. Gimana, Ji? Waktu itu, Ji, ceritain dong, Ji. Kesulitannya, Ji. Sebenarnya udah cukup lama karena tahunya soal beasiswa ini, karena juga teman-teman kita di Metro TV kan juga banyak yang akhirnya berangkat ke Inggris atas beasiswa Chevening. Saya butuh persiapan sekitar 2 bulan buat kayak bikin esai, karena seleksinya itu cuma ada dua tahap sebenarnya. Nulis esai, kemudian kalau lolos seleksi itu kita masuk namanya shortlisted, abis itu kita langsung akan masuk sesi wawancara. Jadi cuma 2 stage aja, mudah banget sebenarnya seleksinya. Mungkin yang jauh lebih sulit itu adalah kayak gimana pas lagi sesi interview, karena nanti ada sama 3 panelis dari kedutaan besar, dan juga ada salah satu profesional juga yang bakal nanya seputar esai kita. Jadi sebenarnya seleksinya ketat, karena juga per tahun ini kebetulan sebenarnya tiap tahun Chevening tuh buka pendaftaran. Kebetulan di tahun 2025 udah tutup di tanggal 7 Oktober kemarin, dan tadi aku sempat lihat di LinkedIn per tahun ini yang daftar itu ada lebih dari 106.000 dari seluruh dunia, dan yang kepilih itu cuma ada 1% dari itu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman gitu ya berminat untuk melanjutkan studi di luar negeri, mungkin jangan dibayangin ini proses seleksinya bakal susah, tapi yang penting coba aja dulu, karena nggak ada salahnya nyoba. Kebetulan juga saya nyoba, persiapannya juga nggak gitu banyak, alhamdulillah lolos. Tapi ini berkat juga pengalaman selama saya kerja di Metro TV juga, sama senior-senior kayak Bang Otong dan Mas Reza. Ji, kan baru di sana ya, udah kangen makanan Indonesia belum? Jujur saya kangen banget sama ikan asin dan ikan peda ya, karena kalau di Indonesia keren, jangan sama Otong. Iya. Bisa sih. Ji, di sana banyak diaspora nggak, Ji? Banyak yang tahu Midnight Live nggak, Ji? And tricky. Jadi kalau misal dibanding dengan London, diaspora di
London. Wah, sinyalnya ada gangguan lagi. Jadi Teknologi ya? komunitasnya karena mungkin kecil ya, komunitas Indonesia kecil, jadi kita lumayan solid di sini. Kita berdua kali bertemu. Oh, lebih kecil di iya. Cardiff, jadi lebih solid ya. Solid. Iya, betul. Bahkan kita juga kayak ajang piknik, karena di sini tuh piknik tuh dan jadi Ya. kalau dibanding sama di Jakarta ya, nggak banyak pilihan untuk piknik. Oke lah, ya. Juga pasti bakal. Suaranya makin Iya. makin turun deh. Iya. Karena udah mau akhir bulan makin turun suaranya. Sama ya. Thank you Fauji sudah Selamat- berbagi selamat bersama berjuang. kita. Selamat berjuang di sana. Kita tunggu nanti Fauji balik lagi ke Metro TV. Ya. Atau jangan-jangan nggak balik lagi dia? Ya, biasanya gitu. Balik bentar. Ya. Oke, terima kasih Fauji sudah bergabung di Come On, kami Somon On Online, dan usai jeda Delantis akan hadir di Midnight Live. Pasti udah gak sabar kan? Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kita berikan tepuk tangan untuk Delantis. Selamat datang Delantis di Midnight Live. Thank you. Giri, Raffi, Ojan, apa kabar? Baik. Dan tahun ini Delantis kembali menjadi nominasi AMI Awards. Wow. Untuk kategori apa Ojan? Grup. Ojan. Grup. Ayo Jan, ayo. Grup Bisa. Pop terbaik. Ya. Grup pop terbaik. Dan ini 2 tahun secara berturut-turut. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana apa artinya ini untuk Delantis? Mungkin Giri bisa cerita. Sangat-sangat berarti. Such an honor ya bisa dinominasi 2 tahun berturut-turut. Maksudnya kita merasa terapresiasi juga ya guys ya. Pasti. Cuman ya kita juga dinominasi apalagi dengan idola-idola kita banyak juga di situ. Berat ya? Seneng banget bisa di apa? Berat sih, berat. Nggak apa-apa. Masuk nominasi aja udah seneng ya. Iya udah seneng. Iya tapi ya. Iya dong, pasti udah Seneng banget lah. bangga banget bisa masuk nominasi 2 tahun berturut-turut ya. Iya, Raffi gimana Raffi perasaannya? Senang banget sih tadi udah mungkin dari Giri juga kayak pas kita pertama kali tahun lalu kita pertama kali masuk kami kayak dapat nominasi tuh kayak udah senang banget dan sekarang dapat nominasi lagi untuk grup pop terbaik sebelumnya alternatif pop ya grup alternatif terbaik grup alternatif terbaik terus sekarang masuk pop dan waktu pas lagi announcement nominasinya kita itu agak akhir-akhir kan kita sama waktu itu gue sama Giri yang ada di situ kita udah kayaknya nggak dapet kita ngapain di sini terus tiba muncul pas banget nama-nama yang kita idolain juga jadinya kayak serius kita masuk yang di sini gitu. Nggak menyangka itu ya? Masuk nominasi aja udah senang banget sih. Seneng banget udah nominasi aja. Iya, Ojan gimana Ojan ketika nama Delantis muncul tuh masuk nominasi, wah pasti deg-degser ya? Ya kebetulan kan gue gak datang ya. Terus jadi yang datang mereka berdua. Terus pas lagi udah tahu beritanya ternyata masuk nominasi mana gitu kan. Ada slide-slide gitu. Wah saingannya berat sekali gitu. Kayak bangga juga sih bisa disandingkan sama nama-nama hebat kayak gitu. Wow, keren. Kita kasih tepuk tangan untuk Delantis. Karena jalan kalian masih panjang, saya yakin ya. Masih muda-muda banget. Delantis tuh kapan sih berdirinya? Sejak kapan? 2020. Dari 20 kita Oh, baru 5 tahun dong ya? Baru Iya, 5. Bentar lagi kita mau ngerayain anniversary yang kelima. ya di 5 tahun. tanggal 27 November ini kita tepat 5 tahun dari perilisan single pertama kita. Wih, keren ya. 5 tahun tapi udah dua kali masuk AMI Awards ya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita bicara soal gaya musik Delantis tuh sebenarnya genrenya tuh apa sih, Giri? Kita banyak dibilang retro pop. Sekarang kita juga terinfluence di musik-musik era 60s kayak The Beatles. Habis itu 90s juga lumayan. Kalau yang Indo juga kayak 90-an dan 2000-an kayak Dewa, Naif gitu-gitulah. Ya retro pop bener sih ya. Retro pop ya, retro pop lah. Oke. Begitu Raffi?
Kalau awalnya tuh kita sebenarnya bilangnya indie pop, jadi ngambil pop tapi nggak sepop itu, kita ngambil indie pop biar kayak bisa kemana-mana aja gitu mikirnya, bisa sebebas mungkin. Cuman semenjak lampu merah naik dan teman-teman netizen juga pada komen ke nih retropop dari mereka juga namanya, jadi kayak ya udah ambil itu aja. Kayaknya cukup merepresentasikan gitu. Dikasih fans ya. Dikasih. Terima kasih teman-teman semua. Nah, bicara soal lagu lampu merah nih, katanya ada pengalaman lucu nih Giri. Iya. Waktu di supermarket ya kalau nggak salah ya. Tiba-tiba masuk TV nih ya ceritanya. Dengan PD-nya mengenalkan diri kepada kasir. Betul. Bahwa ini lagu saya. Betul sekali. Yang sedang diputar ini. Betul. Dan kasirnya tidak mengetahui saya. Nah, bagaimana reaksi kasir itu melihat kepedean kamu? Bingung. Dia bingung aja. Saya malu. Ya udah itu. Antreannya panjang ya katanya? Enggak, antreannya untungnya gue doang. Tapi lagi banyak orang kayak lagi ngantri ngambil di ATM, lagi ngantri ATM. Mungkin dengar kali ya mereka, ketawa kali. Bukannya katanya kasir yang ngomong yang itu ya? Apa? Oh iya saya suka lagunya tapi enggak. Tapi nggak ngikutin bandnya. Saya nggak terlalu ngikutin bandnya sih mas. Soalnya gue juga mikir sekali seumur hidup lah ya, dengar lagu sendiri gitu di supermarket gitu kan. Oke, ya udahlah sekali seumur hidup. Mau dia tahu gue siapa atau enggak apa-apa, yang penting udah pernah ngelakuin ini. Nggak tahu tapi. Oke. Terus kasirnya bilang, ini kembali 200 mau disumbangin apa enggak gitu? Boleh mas. Oke. Ada gitu ya pembicaraan menurut saya seabsurd ini ya. Tiba-tiba ngomong ke kasir, Mbak ini lagu saya loh ini. Dengan PD seperti itu ya. Tapi gimana sejauh ini reaksi dari fans melihat Delantis atau memberikan support kepada Delantis sejauh ini, Raffi? Kalau fans benar-benar mungkin kita juga sebisa mungkin dekat sama fans juga, kita namain fans kita keluarga Lantis. Jadi, keluarga Lantis karena Lantis awalnya kan dari keluarga juga, jadi perpanjangan tangan keluarga lah ibaratnya. Jadi kayak menambah kekeluargaan gitu. Mereka banyak support dari kita juga, kadang juga cerita-cerita dan juga support system kita banget sih. Selain keluarga di rumah yang beneran, keluarga Lantis pun jadi support system kita juga. Nungguin terus, kita juga buat yang 5th anniversary kita ngelibatin fans juga. Ya. Oke, jadi nanti akan manggung begitu ya untuk 5th anniversary. Gimana PIC-nya? Waduh. Wah, PIC-nya. PIC acara. Pokoknya nanti ada kayak kejutan buat acara anniversary dan nanti pastinya kita akan manggung juga. Oke. Ini spoiler ya. Tipis-tipis. Kan sebentar lagi nih. Betul. Tapi Giri sama Raffi sepupuan ya? Sepupu, betul. Satu kakek nenek. Gitu. Oke. Nah, nama Delantis itu dari mana? Dari nama kakek kita. Dari nama keluarga, Lanti. Nama kakek kita Ahmad Lanti. Oke. Keluarga kita Lanti. Waktu itu pas kita awalnya kan lagi gara-gara suka bikin lagu masing-masing kan. Terus kayak ya udah karena sering nongkrong juga, akhirnya gue ke Giri kayak Giri bikin lagu bareng yuk. Terus ya udah kita mengatasnamakan diri kita, apa ya namanya, Delantis gitu. Ambil dari Lanti. Kan akhirnya Delantis kan juga bermain di Synchronize Fest 2025, betul ya. Dan Pesta Pora 2025. Mungkin dulu masih ngimpi ya bisa tampil di ajang sebesar itu, di panggung sebesar itu. Dulu cuma bisa nonton, sekarang akhirnya menjadi band yang tampil di situ. Gimana perasaannya bisa tampil di dua panggung tersebut dari Ojan mungkin? Pastinya kayak nggak nyata sih gitu, karena mimpi yang akhirnya bisa kesampaian. Apalagi yang akhirnya bisa gabung sama Delantis gitu kan. Terus mencapai achievement itu sama-sama bareng-bareng gitu. Jadi bangga banget sih. Karena ini hasil dari kebersamaan tadi ya. Pasti bangga banget bisa tampil dua panggung itu ya, Vi ya. Iya, senang banget, dream come true juga soalnya kayak dari awal. Kalau awalnya tuh 2019 kita belum official, belum kayak ngeluarin lagu ke DSP, masih kayak buat-buat aja. Cuman kita tuh udah kayak mimpi-mimpinya tuh kayak bayangin deh kita manggung di sini. Terus kayak 5 tahun kemudian setelah kita go public as Lantis, kayak akhirnya kesampean gitu, kayak wah sampai nih di sini akhirnya. Kayak seneng banget sih.
Salah satu titik pencapaian ya. Iya, betul. Giri pasti juga, wah nggak nyangka banget nih akhirnya gue bisa manggung di sini bersama The Lantis. Unreal banget. Bener-bener kadang-kadang tuh suka mikir, ini tuh nyata nggak sih? Nah. Maksudnya yang kita lakukan sekarang nih rasanya kayak mimpi. Tapi alhamdulillah ternyata ya itu reality, asik. Asik. Tapi ada nggak nanti event panggung besar ke depannya seperti apa rencana dari The Lantis, Ri? Panggung. Kalau kita paling kita lagi buat yang paling dekat kita mau fokus ke 5th anniversary dulu sekalian sama EP launch kita. Oke. Kita ada mini album mau di launch bebarengan sih sebenarnya kita barengin soalnya dekatan 15 November sedangkan ini kita 27 November ulang tahun. Jadi kita barengin di tanggal 29. Semoga terlaksanakan. Semuanya bisa dengan lancar. Ya. Amin. Bicara soal EP ini juga menarik ya. Persiapannya seperti apa nih? Banyak juga fans dari The Lantis, keluarga Lantis ya. Keluarga Lantis juga penasaran, pasti kan jatuh bangun tuh. Namanya juga membuat sebuah EP. Ada 5 lagu ya? Iya, betul. Ada 5 lagu. Ini jatuh bangunnya seperti apa, Jan? Mempersiapkan EP ini? Sebenarnya awalnya kan EP ini dibuatnya juga kayak penyesuaian kita pas lagi metode songwriting-nya itu bersama orang baru. Kita berkolaborasi sama Mas Randy Pandugo, sama juga Krisna Trias gitu. Dan pas lagi kita workshop bareng-bareng, seru sih. Maksudnya kayak banyak pengalaman baru, terus di situ juga banyak ide-ide muncul, dan terbentuklah ini, EP ini. Sebelumnya lagu The Lantis yang ditulis sebelum Bunga Maaf mungkin ya sebelum EP ini kita biasanya nulisnya kita sendiri. Untuk EP ini kita buat pertama kalinya kayak ngajak co-writer bareng juga. Ada yang tadi Randy Pandugo dan Mas Krisna Trias, jadi seru banget. Wow, dan lagu Bunga Maaf ini membawa kalian ke nominasi AMI Awards. Ya, ini betul. Keren banget. Wow, Bunga Maaf. Apa makna dibalik 2 kata ini? Bunga Maaf, Ri. Bunga maaf, sebenarnya lebih ke simbolisme aja sih. Kadang-kadang kita kalau minta maaf suka ngasih bunga gitu kan. Oke. Maksudnya bunga maaf ini semacam simbolisme kayak ini gimana ya? Cara gue nunjukin kalau gue bener-bener minta maaf gitu. Kayak ngasih bunga gitu. Jadi mungkin itu banyak caranya kan orang. Bisa dengan traktir makan lah, atau bisa dengan ya dia beneran minta maaf secara lisan dan lain-lain. Maksudnya cara orang banyak. Oke. Bisa juga dengan gombalan ya. Bisa. Iya. Ini si Ojan tuh. Enggak dong. Jago ya. Karena saya lihat kayaknya ada kata-kata aku rela menelan isi bumi. Iya. Seperti itu. Lapar. Wow, itu kan waduh ini benar-benar gombalan maut begitu ya untuk bisa mendapatkan kata maaf dari orang yang kita sayangi setelah kita menyakiti perasaannya seperti itu. Tapi harapan dari The Lantis untuk mini album ini apa? Gimana, Raf? Harapannya sebenarnya lebih ke supaya lagu-lagu ini bisa nemenin teman-teman sih yang lagi kita ada nanti mungkin pas sudah rilis bisa lebih tahu lagi ya, kita ada kayak keseluruhan ceritanya, ada fase-fasenya, mungkin kita ngerasanya lagu-lagu ini bisa nemenin teman-teman semua ketika lagi merasakan atau berada di fase-fase tersebut, apalagi kalau mungkin yang lagi di fase-fase merelakan atau mungkin lagi di fase-fase bimbang-bimbang dan galau ya. Atau menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Wow. Ya, macam-macam lah ya. Semoga bisa nemenin hari-hari teman-teman. Oke, kita beri tepuk tangan untuk The Lantis. Dan pastinya juga penonton di sini dan juga di rumah, Aumania, keluarga Lantis sudah tidak sabar ingin melihat perform dari The Lantis. Kita persilakan untuk bersiap-siap karena kita akan menyaksikan bersama ya Bunga Maaf dari The Lantis. Nah, ini dia. Jadi sambil menunggu teman-teman The Lantis bersiap-siap, saya juga akan menginformasikan kepada Aumania, kita masih ada segmen berikutnya, segmen 4 ya, yang akan membahas sejumlah informasi. Karena tadi sudah ada Come On, Kamis Omon-Omon Online. Nah sekarang kita tunggu dulu ya, kita sabar dulu, sambil cek sound dulu, kapan lagi The Lantis bisa tampil di Midnight Live.
Keluarga Lantis sudah bersiap-siap semuanya? Ya. Omania sudah bersiap-siap? Ya. Udah gak sabar ya? Nah, langsung saja kita sambut, ini dia Bunga Maaf The Lantis.
Ya, dan sebagai penutup Midnight Live hari ini, kita punya informasi soal nuansa nostalgia tempo dulu yang hadir di Gunung Kunci, Kartasura, Sukoharjo yang menyajikan jajanan jadul yang membawa nuansa masa lampau di mana era kejayaan pasar tradisional masih berjaya. Terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih Aumania, kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jajanan pasar tempo dulu yang dinanti-nantikan akhirnya membuka gerbangnya lebih dari sekedar pasar. Ini adalah mesin waktu yang membawa pengunjung kembali ke era kejayaan jajanan tradisional dan pesona barang antik yang tak lekang oleh waktu. Terletak di jantung situs bersejarah Gunung Kunci, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, pasar ini menawarkan pengalaman yang tak tertandingi. Bayangkan, Anda berjalan di antara lapak-lapak yang menjajakan barang-barang antik yang menyimpan cerita di masa lalu, sambil menikmati kelezatan klepon, tiwul, grontol, dan berbagai hidangan klasik lainnya yang sulit ditemukan di era modern ini. Simbol kebebasan dan harapan terpancar saat bersama-sama melepas burung ke angkasa. Alunan merdu musik keroncong asli pun mengiringi langkah para pengunjung, membawa mereka dalam perjalanan nostalgia yang menghangatkan suasana pasar jadul. Pasar Tempo Dulu Gunung Kerinci beroperasi setiap Minggu Pahing, mulai pukul 6 hingga 9 pagi. Meskipun hanya buka selama 3 jam, antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Pada hari pembukaan, seluruh dagangan ludes terjual dalam sekejap, membuktikan bahwa kerinduan akan masa lalu tetap ada di jiwa masyarakat. Dalam sambutannya, Camat Kartasura, Ikhwan Sabto Darmono, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif yang luar biasa ini. Beliau berharap Pasar Tempo Dulu Gunung Kunci dapat menjadi destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan, menarik wisatawan dari berbagai daerah, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Seorang penjual barang antik yang turut meramaikan pasar ini mengungkapkan bahwa Pasar Tempo Dulu di Gunung Kunci ini sangat membantu UMKM sepertinya. Selain menjadi wadah untuk memperkenalkan barang-barang antik kepada masyarakat luas, pasar ini juga memberikan peluang ekonomi yang sangat berarti bagi para pedagang kecil. Harapan saya, harapan kami, pasar ini selalu berkesinambungan terus setiap Minggu Pahing. Dan di sini sudah ada Car Free Day. Setiap Minggu Pahing harapan kita itu bisa nyambung ke Car Free Day sehingga orang-orang yang datang ke Car Free Day bisa hadir ke sini, bisa ikut menyaksikan atau ikut bertransaksi di Pasar Tempo Dulu ini. Dan harapan kita juga ke depannya menjadi perhatian oleh pemerintah menjadi destinasi wisata untuk Kecamatan Kartasura. Pasar Tempo Dulu Gunung Kunci diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi ikon baru bagi pariwisata di Kartasura. Lebih dari sekedar tempat berbelanja dan menikmati hidangan lezat, pasar ini menjadi wadah untuk merajut kenangan, menghargai sejarah, dan merayakan kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Naharudin, Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.